Enak ya guys ya. Rumah baru nih, gila. Di balkon punya ayunan kayak gini ya kan. Pemandangan harapan indah penuh dengan perumahan lainnya. Ya, bagus ya Pak ya? Iya, Rumah kita bukan sih? bukan dong. Bukan siapa emang? Gak tahu. Berarti ini kita masuk sini nggak bilang-bilang dong ya? Betul. Wah gila guys. Ini berarti ada orang yang saking kayanya rumah dibuka aja gitu kan. Jadi kita masuk tinggal nah gitu kan. Oke guys, anyway ini bukan rumah kita. Jadi kita lagi bersinggah ke rumah teman kita namanya Donella Azara. Ya shout out buat Donella. Thank you banget udah mau minjem ini ya balkon ini sebentar buat kita syuting ini. Satu kehormatan ya bisa syuting di balkon yang indah ini. So, di video kali ini dengan kebanggaan bisa duduk di singgah sana ini, kita akan nge-review lagi dan lagi kamera kru CRD. Dan kali ini korbannya adalah Farido. Ini kamera dia, ini adalah Canon 800D. Ya, jadi emang untuk masalah kamera sekarang ini CRD rata-rata masih menggunakan DSLR, belum ada mirrorless. Apa sih yang bikin 800D ini spesial? Kenapa akhirnya dia mengganti ke DSLR 800D ini? Pas gue cek di speknya guys, ternyata kamera ini sama seperti kamera yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu Canon 77D punyanya si Chris. Secara spek ini menggunakan CMOS sensor berukuran 24 MP APS-C. Terus untuk Digic prosesornya juga sudah menggunakan Digic 7, sama-sama Digic 7. Dan karena keluaran kameranya sama-sama di tahun 2017 guys. Jadi kamera 77D itu kelahirannya sama. Cuman kamera ini lebih dulu dia sebenarnya 14 Februari, baru si 77D di 15 Februari 2017 ya. Jadi emang kamera ini untuk sekarang usianya 5 tahun ya, 5 tahun. Nah, 5 tahun itu, sorry. Terus juga kameranya sudah mengusung dual pixel autofocus Canon sama seperti 77D. Jadi untuk perekaman ataupun foto menggunakan live view itu sudah bagus, sudah oke ya kan. Dan untuk penangkapan foto itu sudah up to 6 frame per second ya. 6 frame per second itu sudah banyak banget tuh. Kalau mau denger 6 frame per second seperti apa nih, bunyi kayak gini nih. Tuh 6 frame per second, kenceng ya. Dan walaupun dia ini 3 digit, menurut gua ini adalah 3 digit dengan suara paling bagus guys. Like I don't know why to say, but damn, that's really good ya. Untuk kecepatan shutter speednya dia maksimum di 1400. Sama kayak 77D, sama kayak Nikon D5600, sama kayak Sony A6300, mereka maksimum di 14.000. Terus kamera ini memiliki ISO yang maksimum di 25.600, sama kayak 77D juga dia maksimum di 25.600, sorry, 25.600, dan expandable ke 51.200 ya. Itu kalau teman-teman merasa bahwa 25.600 itu enggak cukup ya di low light, maka teman-teman bisa di-expand ke 51.200 ya. Terus untuk penggunaan flash seperti biasa, dia untuk built-in flashnya itu maksimum di 1/200. Itu udah maksimum shutter speed yang bisa digunakan saat menggunakan flash standar sih ya. Alright, sebelum kita masuk ke sektor video, kita akan bahas sedikit sektor dari LCD dan viewfinder dari kamera ini, oke? So, untuk LCD-nya dia sama-sama menggunakan LCD berukuran 3 inch sama kayak 77D. Canon 600D sama 77D ini sudah mengusung layar full touch screen. Jadi buat teman-teman yang yang biasa pakai HP gitu kan, terus tiba-tiba pakai kamera DSLR kayak gini, itu semua udah full touch screen. Jadi teman-teman tinggal mau ganti settingan, tinggal pencet segala macem kan. Di bagian foto juga teman-teman masuk ke dalam foto terus tinggal geser-geser ya kan. Jadi buat masalah pengoperasian menggunakan jari ya, itu udah cukup oke. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti gimana ya cara ganti settingan ini, gimana ya macet yang mana ya, nah itu bisa dipencet ya, touchscreen, udah full touchscreen gitu. Nah untuk viewfindernya coveragenya ini 95%, atau sebutan lainnya kalau teman-teman foto pakai viewfinder gini kan, jepret, itu mungkin di viewfinder teman-teman katanya kayak atas sama bawah tuh udah ketutupan, udah over lah gitu. Apa sebutannya sih? Pokoknya tuh pala sama kaki itu udah ngelewatin framing. Tapi kalau lihat kalau teman-teman buka ke menu ke view foto itu, sebenarnya masih ada ruang sedikit di kepala sama kakinya karena dia coveragenya itu cuma 95%. Kalau kalian pakai ini viewfinder itu udah keren banget. Walaupun masih ada
blackout atau kayak pas lu foto tuh kayak ada item-itemnya gitu karena mirrornya ngeflip. Itu masih lebih baik lah gitu karena cara pergerakan harusnya lebih oke karena walaupun ada blackout tapi nggak ada nge-freeze, jadi kayak semua tuh seamless lah. Gue nggak tahu sebutannya apa, tapi sejauh ini gue pakai kamera DSLR untuk mirrorless yang sekarang ini ya, bukan yang pro level kayak Sony A7 Mark IV atau misalkan Sony R3 atau R5 atau R6. Itu untuk sekarang DSLR kayak gini itu masih lebih mumpuni di harganya, so could be an interesting point, right? Jadi mari kita langsung masuk ke dalam fitur videonya nih ya. Karena kamera zaman sekarang, apalagi tahun kelahirannya itu 2017, kalau sekarang masih 5 tahun, ya ini masih 5 tahun usianya cuy, ya kan? Harusnya sudah bisa merekam video dengan baik. Apalagi sudah dilengkapi dengan dual fixed autofocus. Harusnya bagian videonya itu sudah mumpuni, ya kan? So mari kita lihat apa yang kamera ini bisa lakukan di masalah perekaman, ya kan? Video. So, kamera ini dengan si 77D itu sudah sama-sama bisa merekam Full HD di 60 frame per second, 30 frame per second, dan 24 frame per second, ya kan? Jadi buat teman-teman yang mau ngerekam slow-mo bisa, mau ngerekam action, bukan action, film kelas TV gitu, menggunakan 24 frame per second bisa. Ya, jadi kamera ini udah capable banget. Tapi nggak ada 4K. Untuk storage ya, kita langsung aja bahas untuk storage di kamera ini. Kira-kira apa nih storage-nya di sini? Well, dia cuman bisa gimana sih, susah banget casingnya, astaga. Hanya bisa menyimpan satu SD card aja dan tipenya itu masih UHS 1, belum UHS 2. Dan untuk masalah port di sini kita bisa melihat ya. Di sini ada port untuk shutter release, ada mikrofon. Jadi teman-teman bisa naruh external mikrofon di atas, colokin ke sini itu bisa, tapi tidak ada tidak ada monitoring audio atau headphone jack, tidak ada. Jadi buat teman-teman yang serius banget di dunia videografi ini belum ada headphone jack. Untuk masalah titik fokus di kamera ini, karena dia sudah mengusung dual pixel autofocus Canon dan termasuk kamera koran terbaru, dia sudah tidak lagi memiliki 9 titik autofocus melainkan 45. Itu 45 titik fokus untuk sebuah DSLR cukup banyak. Tapi cross type. Nah, cross type. Nah, kalau teman-teman nanya cross type itu apa sih? Jadi cross type itu kayak cross type. Jadi dia cuman kayak persegi panjang sama persegi panjang yang tiduran sama persegi panjang yang diri gitu kan. Itu cross type namanya. Jadi untuk edge to edge itu nggak ada. Tapi karena dia sudah dibekali dengan dual pixel autofocus, maka teman-teman bisa menggunakan live view. Ya kan, bisa menggunakan live view dan langsung bisa, ini dual pixel autofocus itu kenceng banget guys ya, jadi nggak perlu takut gitu. Di sini udah edge to edge, jadi nggak cross type lagi, udah benar-benar dari layar ujung ke ujung. Jadi kalau teman-teman mau foto ada yang di pojokan kanan, pojokan kiri segala macem, itu bisa dengan menggunakan live view-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa di kekerannya tuh kayak sedikit banget, saya mau yang banyak, bisa nggak? Oh tentu saja bisa, ya kan? Daripada cross tapi rasanya kayak kurang separated kemana-mana, teman-teman bisa pakai live view dan itu langsung bisa moto dari ujung ke ujung, which is better than nothing, ya kan? Ngomongin soal battery pack, pokoknya baterai sama memory card. Teman-teman usahakan kalau mau pakai kamera ini untuk kebutuhan private shot kayak wedding, pre-wedding dan kawan-kawannya, pastikan teman-teman bawa baterai cadangan, memori cadangan, biar tidak terjadi hal yang di mention sebelumnya gitu, kayak tiba-tiba korup ya kan, kita nggak pernah tahu gitu kan, atau misalkan baterainya habis terus nggak bawa cadangan, terus mau gimana? Masa tiba-tiba bilang maaf gitu terus hilang gitu kan, nggak mungkin kan. So bawa cadangan untuk memori dan untuk baterai demi kebaikan kita semua. So ya guys, jadi itu aja untuk pembahasan tentang 800D ini ya teman-teman semua. Buat teman-teman yang mau beli, kalian bisa beli baru, tapi gue saranin sih bekas aja ya, mending ya. Ini harga bekasnya di marketplace bisa teman-teman temukan dengan harga sekitar 7-8 jutaan, itu sama kit lensnya ya. Itu udah harga yang cukup bagus untuk kamera seperti ini ya kan. Kalau misalkan teman-teman mau lebih baik lagi, mungkin bisa consider untuk ambil 77D. Itu harganya sekitar 78 sampai mentok-mentok 9 jutaan udah sama kit lens. Dan kit lensnya untuk 77D itu kemungkinan besar kalau enggak 1855 itu 18135. So that's a good things, okay?
Jadi ya udah mungkin itu aja yang mau gue bahas tentang 800D ini teman-teman semua ya. Sehat selalu, semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sangat-sangat baik, sehat walafiat selalu. Dan makanya kalau teman-teman punya teman dan mau kepikiran buat beli kamera ya, bisa langsung sarankan video ini dengan cara di-share linknya ke Facebook, ke Instagram, ke grup keluarga teman-teman juga silakan ya. Pokoknya share video ini, dan kalau mau subscribe tinggal subscribe ya kan. Oke, itu aja dari gua. Nama gua Java, and I'm see you guys in another time.